Ya, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni dimurnikan, ya, dimurnikan oleh Tuhan. Kita membuka di dalam Amsal pasal 66. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-10. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak, ya. Saudara, jadi Tuhan itu memurnikan setiap kita, atau kita akan melewati yang namanya ujian, pencobaan di dalam hidup ini. Ketika Allah menguji atau mencobai manusia, Allah tidak punya tujuan yang jahat, ya. Berbeda ketika sesama kita manusia menguji, ya. Kadang-kadang ujian yang mereka berikan kepada kita dengan sebuah tujuan hanya untuk menjatuhkan, kadang-kadang demikian, ya kan? Tetapi tidak dengan Tuhan. Pada saat Allah menguji, pada saat Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya pemurnian, kita bahkan menggunakan bahasa pemurnian. Salah satu tujuannya agar kita bisa dimuliakan oleh Tuhan. Makanya saudara jangan takut apabila saudara dimurnikan oleh Tuhan. Karena ini adalah cara yang Allah gunakan untuk membuat kita, ya, diberkati oleh Tuhan. Orang yang dipanggil oleh Tuhan, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan, ya, harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu tujuan utama, ya, kita masih hidup di dalam dunia ini. Kalau saudara tanya alasan kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya masih hidup sampai hari ini? Karena Tuhan ingin kita hidup semakin serupa dengan Dia. Tidak ada yang lain, ya. Kita tidak boleh hanya menjadi serupa dengan dunia seperti artis Korea, ya kan? Zaman sekarang saya perhatikan semua orang ingin kelihatan glowing. Dan orang-orang tidak masalah harus mengeluarkan uang mereka demi membeli produk skincare yang bisa mengglowingkan kulit. Saudara, glowing itu tidak salah, ya. Ketika kita berusaha untuk tampil lebih baik, tidak ada salah dengan hal tersebut. Tetapi hal ini menjadi salah apabila kita hanya fokus ke body dan tanpa fokus ke budi, saudara, ya. Karena Tuhan itu, Alkitab mengatakan Dia memperhatikan manusia batinia kita, loh. Sementara dunia memperhatikan manusia fisik kita, Tuhan memperhatikan manusia batinia kita. Saudara, secantik, seganteng apapun seseorang, akan ada waktunya segala sesuatu, ya, sirna, batunda. Saya mengenal seorang pria berkata kepada saya, aduh pendeta, ini saya punya gigi sudah jatuh, jadi saya sudah ompong nih pendeta. Kemudian dia katakan, tapi Pak Pendeta, ini saya anggap sebagai bentukan daripada Tuhan. Karena ya memang Bapak ini saudara-saudara, ya, dia memiliki satu kelemahannya ini mudah jatuh cinta. Ya, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia kerap kali menghadapi tantangan ini, saudara. Dan dia banyak kadang-kadang beberapa waktu yang lampau jatuh dalam dosa persinahan, ya. Karena mohon maaf saudara, ya. Karena beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa kalau sekali dia senyum, ya, senyumnya itu memang senyum Pepsodent. Ya, bisa membuat orang itu kelepek-kelepek begitu sudah kalau lihat senyumnya itu menurut dia. Tapi sekarang dia tidak berani untuk senyum. Kenapa? Ketika dia senyum, ya, gigi ompongnya itu bisa terpampang nyata. Ya. Jadi saudara, seseorang bisa cantik, bisa ganteng, tetapi itu ada waktunya, loh. Engkau tidak akan selamanya menjadi pria ganteng, tidak akan selamanya menjadi wanita cantik, ya. Kecantikan di fisik kita itu akan ada waktunya. Ketika kecantikan fisik akan menurun dengan bertambahnya waktu, kecantikan batinia itu bisa bertambah cantik dengan berjalannya waktu. Saya teringat dengan founder dari Facebook, namanya Mark Zuckerberg. Dia pernah berkata bahwa, ya, orang-orang kan menjadi sedemikian heran kenapa Mark ini seorang yang kaya raya. Dia sangat kaya raya, saudara-saudara. Harus memilih wanita Chinese yang tidak terlalu cantik menjadi istrinya, ya.
Jadi dia menikah dengan wanita Chinese yang tidak terlalu cantik menurut pandangan orang. Dengan kekayaan yang dimiliki, orang-orang berkata bahwa dia bisa memiliki wanita yang lebih cantik daripada itu. Ya. Kemudian Mark Zuckerberg mengatakan bahwa ya, saya tidak pernah salah memilih. Saya menemukan bahwa dengan bertambahnya usia, ya, maka istri saya semakin cantik dalam pemandangan saya. Yang dia maksudkan adalah manusia batinianya. Ya, saudara, saya baca di sebuah berita ada seorang mahasiswa yang mati kelaparan dalam keadaan glowing. Ya, jadi ya dia ini mahasiswa yang tinggal di tempat kos, tiap bulan dapat uang dari orang tua untuk bayar uang semester dan juga untuk bayar kos dengan segala kebutuhan selama sebulan. Tapi ketika orang tua kirim uang, dia pakai uang itu untuk beli skincare. Akhirnya dia tidak bisa beli lagi makanan, akhirnya dia mati dalam keadaan glowing. Ya, bukankah ini merupakan kesia-siaan? Ya, maka saya mau berkata kepada saudara, mari kita jangan hanya fokus pada fisik saja. Kita harus fokus kepada jiwa kita, manusia batininya kita. Kita harus memiliki kerinduan untuk dimurnikan oleh Tuhan supaya saudara semakin serupa dengan Kristus Yesus. Ya, kalau kita hanya semakin serupa dengan dunia tidak ada gunanya, saudara-saudara. Ya, tapi kalau engkau semakin serupa dengan Kristus, maka hal itu menyenangkan hati Tuhan itu sendiri. Nah, untuk menjadi serupa dengan Kristus kita harus mengalami pemurnian, dan pemurnian selalu melibatkan rasa sakit. Ya, tidak ada pemurnian tanpa rasa sakit, saudara-saudara. Pemurnian selalu melibatkan rasa sakit. Itulah sebabnya kenapa kita harus menjadi familiar. Kita harus terbiasa dengan rasa sakit. Ya, ada peribahasa mengatakan yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dibuang. Karena yang manis tidak selamanya baik, saudara-saudara, dan yang pahit tidak selamanya buruk. Saudara, ketika engkau sakit, engkau pergi ke dokter, dan kadang-kadang kita dapat obat dari dokter, dapat resep begitu, ya kan? Dan hampir semua resep obat yang dokter berikan itu tidak enak di mulut kita, tidak enak di lidah kita. Tetapi yang tidak enak ini justru yang membawa kesembuhan bagi kita. Ya, makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 1 Alkitab mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita, pikiran kita untuk menderita. Ya, memang saudara-saudara, ya dunia ini bukan surga, sehingga tidak ada kebahagiaan abadi dalam dunia ini. Tapi saya juga meyakini bahwa dunia ini bukan neraka loh, sehingga tidak ada penderitaan abadi. Yang namanya kebahagiaan dan penderitaan itu silih berganti. Kita tidak akan selamanya bahagia dalam dunia ini, dan kita tidak akan selamanya menderita dalam dunia ini. Ya, penderitaan dan kebahagiaan silih berganti, tidak ada yang kekal. Tetapi meskipun demikian, engkau harus mempersiapkan hati. Engkau harus memiliki mental seperti Yesus yang bersedia menderita ketika tantangan itu datang di dalam kehidupan saudara. Agar ketika hal itu terjadi, engkau tidak terkejut. Ya, seolah-olah hanya engkau yang menderita di dalam dunia ini. Ya, makanya kan Alkitab mengingatkan kita bahwa semua orang dalam belahan dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Ya, supaya saudara tidak terkejut dan terkaget-kaget ketika mengalami penderitaan. Tuhan pun telah berkata bahwa bukan cuma saudara yang menderita. Ya, nanti kalau kita berpikir cuma kita yang menderita, kita akan jadi alay, lebay. Ya, ada orang yang mengirimkan pesan kepada saya di jam 10 malam. Pendeta, saya mau bunuh diri. Ya, saya tidak balas. Kemudian ya, dia kirim pesan lagi, pendeta sampai jumpa. Ya, saya tidak balas. Ya, beberapa menit kemudian, sekitar 25 menit kemudian, tiba-tiba dia kembali mengirimkan saya pesan WA, pendeta, saya tidak jadi mati. Saya pun tanya kepadanya, kenapa tidak jadi mati? Ya, dia ngomong, saya takut pendeta, takut sama Tuhan. Ya, saya bilang, kamu kan takut Tuhan, kamu takut sakit, karena untuk mati itu sakit. Ya, saudara, pada saat kita berpikir hanya kita yang menderita dalam dunia ini, ya kita akan kehilangan kekuatan. Kita
Kita akan jadi lebay dan alay. Saya berdoa buat setiap saudara yang mendengarkan saya, bahwa pemurnian selalu melibatkan yang namanya penderitaan. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa sebuah penderitaan. Makanya kan ada istilah no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Maka siapkanlah hatimu, ya, untuk menghadapi setiap tantangan dan milikilah pikiran Kristusnya, artinya bersedia menderita demi sebuah kebenaran. Saudara, ada satu hewan yang biasa memiliki umur panjang dalam dunia ini. Namanya banyak sih beberapa. Tetapi saya mau singgung tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang memiliki usia yang panjang, bisa mencapai usia 70-80 tahun. Bukankah itu usia yang sangat panjang? Ya, saudara, ketika burung Raja Wali mendekati usia 40 tahun, maka burung Raja Wali ini akan mengalami sedikit trouble. Bulunya itu akan semakin tebal dan hal itu membuat dia semakin sulit di udara. Itu akan mengurangi kecepatannya di dalam menyergap mangsa. Kemudian dia punya paruh tuh akan semakin memanjang dan membengkok ke dalam. Apabila itu terus dibiarkan, maka paruhnya sendiri akan menikam batang lehernya. Dia punya cakar pun akan semakin memanjang dan membengkok ke dalam, sehingga sulit bagi dia untuk menerkam mangsanya. Padahal kekuatan burung Raja Wali itu ada di paruhnya, ada di cakarnya, dan ada di sayapnya. Maka di usia 30 atau 40 tahun dia harus mengambil keputusan dengan insting yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Maka dia akan naik di atas bukit yang tinggi, ya, bukit yang gundul yang terpapar langsung dengan cahaya matahari. Maka di situ saudara-saudara dia akan berpuasa. Saudara tahu berapa lama? 150 hari, yaitu bukan waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat lama. Maka secara aneh, mengejutkan, burung Raja Wali ini akan mulai mematuk-matuk setiap batu-batu cadas yang ada di atas bukit tersebut, dengan sebuah tujuan untuk menanggalkan paruhnya itu. Kemudian bulunya akan mulai rontok karena dia tidak makan, tidak minum selama 150 hari. Beberapa bulu yang tidak rontok akan dicabut sendiri, saudara-saudara. Dan saya mendengar bahwa rasa sakit akibat paruh yang lepas, bulu yang lepas, itu sama seperti rasa sakit ketika kuku kita tercabut, saudara-saudara. Itu sakit sekali, ya. Maka dia juga akan berusaha melepaskan yang namanya, ya, cakarnya, saudara, ya. Maka ketika genap 150 hari, ketika burung itu berhasil survive, maka akan muncul paruh yang baru, 2 kali lebih panjang dan lebih tajam dari paruh sebelumnya. Akan muncul cakar yang baru dan akan muncul bulu sayap yang baru yang 2 kali lebih panjang daripada bulu yang lama. Dan hal itu akan membuat burung Raja Wali ini terlahir kembali seperti monster di udara. Dan kalau biasanya sebelum dia hibernasi, dia hanya menyergap mangsa katakanlah yang beratnya 3 kilo, itu bisa naik sampai 6, 7, 8 kilo. Bisa dikejar oleh burung Raja Wali yang baru ini. Saudara, inilah yang terjadi pada saat kita mengalami pemurnian daripada Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam diri setiap kita. Pemurnian selalu akan membuat hidup kita akan semakin lebih baik. Maka berikanlah hatimu untuk dimurnikan oleh Tuhan, supaya saudara pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau mungkin berkata, Pak Pendeta, jika itu adalah harga demi sebuah pemurnian, maka saya lebih memilih untuk tidak dimurnikan karena saya tidak mau mengalami yang namanya penderitaan. Saudara, saya mau katakan, bagi mereka yang tidak ingin menderita karena kebenaran, untuk kebenaran, maka mereka akan menderita karena dosa. Dunia ini kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Kalau engkau tidak mau minum obat karena engkau tidak mau merasakan pahit di dalam lidah saudara, maka engkau akan merasakan pahit karena sakit di tubuh saudara. Kalau engkau tidak mau belajar karena engkau tidak mau menanggung lelahnya belajar, maka engkau akan menelan pahitnya pil sebuah kebodohan. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya penderitaan dalam hidup ini. Yang dapat kita lakukan hanyalah memilih menderita demi sesuatu yang berfaedah atau menderita demi sesuatu yang tidak berfaedah.
Maka betul kata sebuah pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya lebih memilih menderita di awal demi kemuliaan yang besar dalam hidup saya, daripada saya harus senang-senang di dalam dosa, kemudian menghabiskan sisa hidup saya dalam penderitaan yang tidak ada faedahnya. Saya berdoa buat setiap Bapak Ibu di hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau merelakan hatimu dan hidupmu untuk mengalami pemurnian daripada Tuhan, karena engkau tahu ujung dari segala pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi akan membawa kemuliaan di dalam kehidupan saudara. Ya, Yesus pernah berkata, pohon anggur yang tidak berbuah dipotong, dan pohon anggur yang berbuah dibersihkannya. Jadi baik yang tidak berbuah maupun yang berbuah akan mengalami pemangkasan, saudara-saudara ya. Tetapi bedanya, yang berbuah dipangkas supaya lebih banyak berbuah. Saya pernah melihat pohon anggur karena saya pernah punya tetangga yang menanam pohon anggur. Anggur itu setiap musim dia itu harus dipangkas, karena anggur itu berbuah dari pucuk-pucuk yang baru ya. Maka kalau dia dipangkas itu akan membuat dia semakin rimbun dengan pucuk-pucuk yang baru. Ketika pucuk-pucuk yang baru mulai tumbuh, di ujung pucuk-pucuk yang baru itulah akan tumbuh yang namanya buah anggur. Maka perlu dibersihkan. Nah, kalau tidak berbuah maka akan dipangkas, bukan untuk berbuah lebih banyak lagi, tetapi hanya untuk dikumpulkan menjadi kering dan kemudian dibuang ke dalam api. Jadi yang namanya manusia tidak bisa menghindar dari yang namanya penderitaan. Kita hanya diberikan kesempatan untuk memilih, menderita demi sesuatu yang baik atau menderita demi sesuatu yang tidak baik. Amin.